Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan makalah kami kelompok 3 dengan judul Falsafah Dasar Perbankan Syariah. Terlebih dahulu, kita harus mengetahui pengertian perbankan syariah itu sendiri. Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah, unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Kemudian, bank syariah juga diartikan sebagai bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Ada 3 fungsi utama dari perbankan syariah itu sendiri. Yang pertama, menerima simpanan uang. Yang kedua, meminjamkan uang. Dan yang ketiga, pengiriman uang berdasarkan syariat Islam. Kemudian kita juga harus mengetahui historis perbankan syariah. Secara historis, munculnya bank syariah yang terkait dengan konsep ekonomi syariah yang pada akhirnya juga teraplikasikan dalam bank syariah telah ada pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hidup di masyarakat Makkah maupun Madinah. Beliau terkenal sebagai seorang yang mendapat kepercayaan menyimpan segala deposit masyarakat Arab Quraisy sampai ketika beliau hijrah ke Madinah. Kemudian setelah itu, beliau melantik Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan segala deposit itu kepada pemiliknya. Perbankan Islam memiliki sejarah unik karena memiliki karakteristik tersendiri sehingga berbeda dengan perbankan konvensional. Sehingga acuan perbankan Islam bukanlah dari perbankan konvensional itu sendiri. Namun, perbankan Islam mengacu kepada Baitut Tamwil. Apa itu Baitut Tamwil? Baitut Tamwil adalah Baitul Mal. Dalam sejarahnya, lembaga ini hanya menyimpan harta kekayaan negara dari zakat, infak, sedekah, pajak, dan harta rampasan perang. Mungkin sekian penyampaian presentasi dari saya. Sekian, terima kasih, dan akan dilanjutkan oleh Atika Rizkina Lubis. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan menyampaikan isi dari makalah kami kelompok 3. Bagian C mengenai tinjauan hukum tentang perbankan syariah. Pedoman bank syariah dalam menjalankan tugas dan fungsinya haruslah sesuai dengan prinsip syariat Islam, yaitu yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah, maupun ijtihad ulama. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional berfungsi sebagai dewan yang melayani fatwa-fatwa dan melakukan pengawasan secara penuh terhadap bank syariah. Di samping itu, ada pula Dewan Pengawas Syariah, di mana yang terdiri dari sejumlah ulama dan ahli ekonomi yang mengerti tentang fikih muamalah. Dimuat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2004 Pasal 7 mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah, yaitu yang terdiri dari yang pertama, memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN. Yang kedua, menilai aspek syariah yang terhadap pedoman operasional yang dikeluarkan oleh bank. Yang ketiga, memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank. Dan yang keempat, mengkaji jasa produk baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN. Dan yang kelima, menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah terhadap DSN. Selanjutnya bagian D, yaitu falsafah dasar perbankan Islam. Dalam makalah kami memuat 6 falsafah dasar perbankan Islam. Yang pertama yaitu konsep kesejahteraan dalam Islam. Agama Islam yang bersumber pada wahyu ilahi dan sunnatul rasul mengajarkan kepada umatnya untuk berusaha mendapatkan kehidupan yang baik, baik itu di dunia maupun di akhirat, di mana hal ini yang menjamin dicapainya kesejahteraan lahir dan batin. Yang kedua yaitu gerakan amal soleh.
di mana dalam mengejar kehidupan di dunia tidak dapat dilakukan dengan menghalalkan segala cara, tetapi harus dilakukan melalui gerakan amal soleh. Yang ketiga yaitu ibadah. Ibadah di sini yaitu dengan melakukan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dan yang keempat yaitu syariah. Syariah merupakan hukum atau peraturan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya. Yang kelima yaitu sunnatul rasul, yaitu akan menjelaskan poin yang selanjutnya, yaitu tentang pola pikir konsumsi Islami yang terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Selanjutnya Quran surah Al-A'raf ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani adama khuzu zinatukum inda kulli masjidi wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaian yang bagus ketika memasuki masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Kemudian selanjutnya pola perilaku simpanan Islami yang terdapat dalam Quran surah Ali Imran ayat 130. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afatan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Selanjutnya, pola perilaku investasi Islami. Melakukan investasi berarti berani melakukan kegiatan yang berisiko, karena investasi ini berdasarkan return atau kembalian yang tidak tetap dan tidak pasti. Mengapa demikian? Karena kembalian yang didapatkan itu tergantung kepada hasil usaha investasi dan perdagangan.